Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kita tentang perkara-perkara fikih. Hari ini kita akan membahas tentang fikih salat Idul Adha. Bagaimana hukumnya, tata caranya, dan siapa saja yang diperintahkannya. Ya. Hari raya yang ditetapkan di dalam Islam itu hanya dua. Hari raya yang ditetapkan di dalam Islam itu hanya dua. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Sama hari raya mingguan, hari raya Jumat. Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mendapati kaum Ansar merayakan hari raya, yakni dia bersenang-senang pada dua hari tersebut dengan kegembiraan. Kemudian Nabi katakan, sungguh Islam datang dengan membawa dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga tetaplah perayaan itu pada dua hari tersebut, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau di dalam selain ajaran kita Islam, orang melakukan hari raya umumnya dimulai dengan apa? Kemaksiatan, joget-joget. Ya kan? Namanya orang lagi senang-senang, joget, mungkin setel musik keras-keras, minuman disiapkan, mabuk, kan gitu. Tapi kalau di dalam Islam, hari raya dimulai dengan apa? Salat Id. Dimulai dengan salat Id, yang menunjukkan dia sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dimulailah pada permulaan hari setelah salat subuh dengan melaksanakan salat Id. Itu bedanya hari raya kaum muslimin dengan hari raya yang lain. Ya, dia tidak ada kemaksiatan di dalamnya, bahkan diperintahkan pada hari raya dia banyak-banyak bertakbir. Kan gitu. Kemudian banyak bersyukur atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, inna
a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak kepada engkau, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga kepada kaum muslimin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan sembelihlah. Makna salat di sini sebagian ulama menafsirkan adalah salatnya Idul Adha. Salat Idul Adha. Maka seorang muslim hendaklah dia mengetahui bagaimana hari raya di dalam Islam yang ia lakukan. Maka dimulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat. Kalau Idul Fitri kita bersyukur kepada Allah atas amal-amal soleh yang Allah berikan kepada kita, yaitu puasa bulan Ramadan. Kalau Idul Adha kita bersyukur kepada Allah pada 10 hari pertama, yaitu Allah berikan amal soleh juga. Pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah amal-amalnya berlipat-lipat. Sehingga puncaknya kita diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Untuk berkurban tentu bagi yang mampu. Maka sepatutnya bagi kita untuk mengetahui bagaimana salat Id yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Id itu maknanya asalnya dari ada ya'udu audan, yaitu kembali berulang. Kenapa dikatakan Id? Karena setiap tahun diulang lagi, setiap tahun baik kenikmatan, rasa gembira yang Allah berikan kepada orang-orang kaum muslimin, kemudian ibadah salatnya diulang setiap tahun. Ya, maka dikatakan Id, begitu, diulang. Demikian juga hari Jumat, diulang lagi minggu depannya Jumat lagi, begitu seterusnya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui bagaimana salat Idul Adha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi kenapa dipentingkan kita melaksanakan salat Id? Karena pada hari tersebut hari yang penuh dengan kegembiraan. Pada Idul Fitri Allah berikan pembagian zakat fitrah untuk fakir miskin sehingga mereka senang pada hari raya. Pada Idul Adha Allah berikan juga untuk kurban untuk fakir miskin sehingga pada waktu tersebut mereka senang. Nggak pernah makan daging sebelum-sebelumnya, kemudian diberikan daging, kan kenikmatan, kesenangan. Jadi dalam Islam dianjurkan ketika orang mendapatkan kenikmatan, hendaklah dia membaginya kepada orang lain, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting, ya. Kemudian disyariatkannya salat Id ini dimulai pada tahun kedua Hijriah, yaitu awal disyariatkannya puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan, berapa bulan kemudian masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu bulan penghujung tahun. Ya, habis Zulhijjah apa? Muharram. Itu awal tahun Muharram. Gitu. Zulhijjah. Jadi ditutup dengan Zulhijjah. Maka wajib bagi seseorang untuk benar-benar memahaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaum al-fitr wal adha ila al-musalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ila al-musalla, ke tempat-tempat salat. Musalla di situ yang dimaksud adalah tanah lapang. Yang dimaksud adalah tanah lapang. Gitu, ya. Kemudian maka yang pertama Nabi lakukan adalah mulai salat. Ya. Kemudian Nabi setelah salat menghadap jamaah, menghadap sahabatnya. Kemudian Nabi memberikan nasihat, memberikan wejangan, memerintahkan mereka kepada perkara-perkara yang baik. Ini wajib kita pahami benar-benar, menunjukkan bahwasanya pada hari raya kita diperintahkan untuk meramaikannya, dan itu termasuk syiar yang paling besar yang ada dalam Islam. Maka dianjurkan untuk meramaikannya. Paham ya? Kemudian hukum salat Idul Adha dan Idul Fitri. Apa hukumnya? Para ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat menjadi 3 dalam menghukumi salat Idul Adha dan Idul Fitri. Pendapat yang pertama adalah salat Idul Fitri dan Idul Adha wajib. Ya, berarti wajib. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah, ya, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Asy-Syaukani. Wajib. Mana dalilnya? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salat fa di situ bermakna yadullu 'alal wujub, menunjukkan dia wajib. Maka salatlah. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau ngikut pendapat yang pertama menurut mazhabnya Abu Hanifah, wajib orang salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya, kalau dia tinggalkan maka berdosa. Ya. Pendapat yang kedua adalah sunnatun muakkadatun, dan ini pendapatnya kebanyakan jumhur ulama, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad juga termasuk. Ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, ini pendapatnya jumhur, Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, dan sebagian dari pendapat Hanafiyah dan Imam Ahmad. Kenapa dibilang sunnah muakkad? Karena ada hadis yang menjelaskan ketika salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah selain salat 5 waktu ada kewajiban lain? Kata Nabi, tidak ada, kecuali salat sunnah. Jadi yang Allah wajibkan hanya salat 5 waktu, selebihnya hanya sunnah. Selebihnya hanya sunnah. Ini pendapatnya jumhur. Ya. Pendapat yang ketiga, fardu kifayah. Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Apa? Apa? Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Banyak orang harus melaksanakan. Dan fardu kifayah itu jika salah satu atau ini sudah menggugurkan kewajiban. Jika ada yang menegakkannya
sebagian dari kaum muslimin maka menggugurkan seluruhnya. Jadi pendapat yang ketiga dari hukum salat Id fardu kifayah, yakni jika di satu negeri, satu kampung nggak ada yang mengadakan salat Id, dosa semua. Dosa semua. Tapi jika ada yang melakukan salat Id, maka menggugurkan yang lain, artinya yang lain tidak perlu salat. Maka dia seperti salat jenazah. Tahu kan salat jenazah? Kalau nggak ada yang mengerjakannya, dosa semua. Tapi kalau ada yang mengurusnya, maka semuanya tercukupi, tidak perlu. Yang nggak mengikutinya. Gitu. Itu bedanya dengan fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain individu orang-orangnya nggak bisa diwakilkan, harus seperti sholat Jumat fardu ain, sholat 5 waktu fardu ain, ini gitu. Ya, maka hendaklah dia memahaminya. Pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya jumhur. Apa tadi pendapatnya jumhur? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ya. Sunnah muakkad itu pendapatnya jumhur. Artinya kalau ditinggalkan dosa tidak? Tidak dosa. Kalau ditinggalkan dia tidak berdosa. Kemudian sejak disyariatkannya salat Id, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sahabat pun tidak pernah meninggalkannya. Jadi selalu diadakan setiap tahun. Karena dia bentuk syiar Islam. Ya, syiar Islam. Dan disyariatkan untuk dilaksanakan dengan berjamaah. Disyariatkan untuk dilaksanakan dengan berjamaah. Apakah sholat sendiri sah? Sah. Kalau dia mau sholat sendiri nggak apa-apa di rumah. Ya, sah sholatnya. Tetapi dianjurkan, ditekankan untuk menghadiri jamaah. Gitu, ya, dianjurkan untuk menghadiri jamaah. Dan dia berlaku pada setiap mukallaf yang terkena beban syariat, laki-laki ataupun perempuan, ya, orang yang mukim ataupun yang lagi safar, orang yang merdeka ataupun orang yang atau budak, begitu, ya, budak. Illa lil mar'atil mazinati, kecuali yang nggak boleh keluar menghadiri, kata mazhab Syafi'i, adalah seorang wanita yang berhias yang akan menimbulkan fitnah kalau keluar, atau wanitanya cantik sekali, itu malah nggak boleh kalau pada mazhab Syafi'i. Dia harus di rumah supaya lelaki tidak terfitnah. Makanya kalau wanita keluar pada hari raya tetap harus dijaga, jangan sampai menampakkan auratnya. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh dong. Wanita nggak boleh pakai minyak wangi keluar. Apalagi kalau pakaian seksi, waduh lebih repot lagi. Ya, itu pada mazhab Syafi'i tegas. Kalau terjadi fitnah tidak boleh keluar wanita. Tidak boleh keluar. Gitu. Ya. Jelas nggak ini? Mana dalilnya? Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah Al-Ansari, kunna nu'maru an nakhrujal yawmal 'id. Dahulu kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya Id, hatta tukhrijal bikra min jidriha, sampai diperintahkan bikr itu gadis pingitan yang belum pernah nikah atau lagi dipingit, disuruh keluar oleh Nabi SAW, hatta yukhrijal huyyidha,
sampai juga diperintahkan bagi wanita yang lagi haid suruh juga keluar untuk menghadiri sholat. Tapi nggak disuruh sholat, meramaikan. Gitu. Ya. Fayakun khalfan nas, sehingga wanita yang haid dia kedudukannya posisinya di belakang manusia, dia nggak ikut sholat. Dia nggak ikut sholat. Fayukabbiruna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim, maka mereka bertakbir, yaitu wanitanya diperintahkan bertakbir. Maka kalau hari raya itu diperintahkan untuk bertakbir. Bertakbirnya itu bukan baru masuk masjid, dari keluar rumah, lagi jalan, Allahu Akbar, Allah, begitu, suaranya dikeraskan, begitu. Itu yang sunnahnya seperti itu. Di jalan-jalan sampai ke masjid dia takbir terus. Nggak mesti ngikutin yang komandonya, sendiri-sendiri, yang penting dikeraskan. Sampai imam naik khutbah atau sampai sholat id. Sampai sholat id selesai. Kalau sholat idul fitri. Tapi kalau sholat idul adha lanjut sampai 3 hari berikutnya tetap dianjurkan untuk bertakbir. Jelas nggak nih Pak? Jadi yang diperintahkan untuk keluar menghadiri sholat id adalah seluruh manusia, dari anak-anak, ya kan, dari wanita yang haid, dari gadis-gadis bingitan, itu diperintahkan untuk menghadiri. Kecuali yang haid tidak boleh sholat, menghadiri sholat id. Apa tujuan utamanya? Agar nampak syiar Islam, nampak persatuan kaum muslimin. Sehingga dalam riwayat yang lain, ketika salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang wanita di antara kami nggak punya jilbab? Kata Nabi, kasih pinjam jilbabmu agar dia ikut merayakan. Kalau begitu, menunjukkan ditekankan sekali untuk menghadiri sholat id, baik idul fitri ataupun idul adha. Jelas ya? Kemudian wala yusinnu laha al-azan wala al-iqamah, dan tidak disunnahkan pada salat id azan dan iqamah, azan dan iqamah. Bal yunadi laha as-salatu jami'ah. Nah ini kalau pada mazhab Syafi'i, ketika salat sunnah biasanya kalau orang mau salat maka ada bilal bahasanya as-salatu jami'ah, berdiri, yaitu ingin menegakkan salat. Dia nggak ada azan, tidak ada iqamah. Itu pada mazhab Syafi'i dianjurkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. Begitu ya. Jelas ini. Jadi tidak dimulai dengan azan dan iqamah. Kemudian waktu salat Id. Waktu salat Id. Waktu salat Id yaitu ketika matahari sudah terbit, 15 menit dari terbitnya matahari sekitar atau setengah jam tujuan, maka dia melaksanakan salat Id. Bedanya nanti kalau Idul Fitri itu diakhirkan salat Id. Kalau Idul Adha nanti dicepatkan, takjil. Jadi kenapa begitu? Karena ketika Idul Fitri diakhirkan salat Id karena ditakutkan ada dari kaum muslimin yang belum membayar zakat fitrah. Maka momen yang tepat, waktu yang paling utama sebelum salat Id, maka diakhirkan. Misalnya kalau biasa kita salat Id jam 6:30, maka usahakan sampai setengah jam 7 baru salat Id, Idul Fitri. Dan disunahkan kalau pada Idul Fitri sebelum salat makan kurma dulu, yang menunjukkan pada hari tersebut sudah tidak ada lagi puasa. Gitu. Tapi kalau Idul Adha
maka dia disunnahkan untuk disegerakan dan nggak boleh makan kita sebelumnya. Sholat langsung sembelih, baru disuruh makan dengan sembelihan yang kita punya. Baru makan dengan sembelih, karena sembelihan berkah, karena untuk diperuntukkan untuk Allah, itu keberkahan. Ya, itu bedanya. Ya, kalau Idul Fitr diakhirkan sholatnya, kalau Idul Adha disegerakan sholatnya. Kenapa tadi? Kenapa? Karena Idul Fitri orang banyak yang belum bayar zakat. Kalau Idul Adha karena orang diperintahkan untuk menyembelih, segera menyembelih kurban. Gitu, ya. Jadi waktunya ketika mulai terbitnya matahari setengah jam setelahnya. Sampai kapan? Sampai waktu zuhur. Misalnya seseorang terlewat sholatnya, dia ketiduran, tapi bangunnya setelah orang udah khutbah atau sudah bubar, tapi belum masuk waktu zuhur, maka dia boleh sholat Id di rumah, tapi nggak perlu khutbah, sholat Idnya aja di rumah boleh. Ya, tapi kalau sudah lewat sholat zuhur, maka tidak ada lagi sholat Id, dan itu tidak diqodho. Ya, dia tidak ada qodho. Jelas nggak nih Pak? Kemudian tata caranya, nah ini yang penting. Tata cara sholat Id, takbir dalam Islam itu ada 3, dalam sholat lah ada 3. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, ada takbir zawaid. Takbiratul ihram, sholat Allahu Akbar. Ini hukumnya apa? Rukun. Ya, kalau orang nggak takbir nggak sah. Ya. Ada namanya takbir intiqal. Apa tuh takbir intiqal? Ada yang tahu? Intiqal. Ustaz? Ayo, takbir intiqal. Iya, apa dia? Perpindahan, yaitu takbir yang dilakukan perpindahan dari rukun satu ke rukun berikutnya. Kan disekatnya itu pemisahnya dengan takbir. Namanya takbir intiqal. Apa dia hukumnya? Hah? Kalau mazhab Syafi'i dia sunnah hayat. Kalau mazhab yang lain wajib. Mazhab Syafi'i sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Ya. Sunnah dalam mazhab Syafi'i ada 2, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa dia sunnah ab'ad? Ada yang tahu? Sunnah ab'ad, jika dia meninggalkannya karena lupa, maka harus sujud sahwi. Sunnah hayat, kalau dia meninggalkannya meskipun sengaja nggak perlu sujud sahwi. Berarti kalau orang nggak takbir intiqal, dia lupa atau dia sengaja, maka tidak perlu diganti apa-apa. Tapi kalau dia meninggalkan sunnah hayat, sunnah ab'ad, maka wajib sujud sahwi. Seperti dia lupa tasyahud awal, maka harus sujud sahwi. Salat Isya misalnya nggak ada tasyahud awal, langsung berdiri. Itu namanya sunnah ab'ad. Ya, itu namanya takbir intiqal. Yang ketiga, ini yang kita bahas, namanya takbir az-zawaid, takbir tambahan. Takbir tambahan. Adanya apa? Adanya pada salat Id doang. Pada salat Id. Kalau pada mazhab Syafi'i, takbir tambahan zawaid ini rakaat pertama 7 kali. Selain daripada takbiratul ihram.
sama takbir intiqal. Berarti totalnya itu kalau yang rakaat pertama itu ada 9 takbir. Disertai kalau digabung dengan takbiratul ihram sama takbir intiqal. Kalau kita mau ruku kan takbir. Itu mazhab Syafi'i. Pada rakaat yang kedua 5 kali takbir, tambah takbir intiqal menjadi 6 kali. Kalau mazhab Maliki cuman yang rakaat pertama 6 kali 7 kali tetap, tapi dihitung yang pertamanya masuk takbiratul ihram. Jadi takbir zawaidnya itu cuma 6. Kalau mazhab Abu Hanifah takbirnya 3 kali 3 kali. Ini beda-beda mazhab. Ya. 3 kali 3 kali. Ya. Kemudian dibacanya kapan? Kalau mazhab Syafi'i dibacanya takbir zawaid setelah takbiratul ihram atau takbir intiqal sebelum membaca Sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi orang takbiratul Allahu Akbar. Ya, baru Allahu Akbar gitu. Sampai 7 kali. Jelas nggak nih Pak? Ya. Kemudian apa yang dibaca di dalam takbir? Kalau pada mazhab Syafi'i bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian ulama lagi berpendapat nggak perlu baca apa-apa. Jadi kalau dia nggak baca apa-apa, takbirnya cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah begitu. Ya. Sebagian lagi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau nanti takbir yang kedua Allahumma shalli ala Muhammad begitu. Banyak zikir, banyak salawat. Ya dah. Ala kulli hal ini masalah khilaf bainal ulama, perselisihan. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i maka dianjurkan kita membaca apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti rakaat pertama 7 kali selain daripada takbiratul ihram sama takbir intiqal. Rakaat kedua 5 kali selain daripada takbir intiqal. Jelas nggak Pak? Paham ya? Kemudian apa yang disunnahkan orang baca, imam baca dalam sholat Id? 2 surat. Biasanya disunnahkan surah Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Saya suka baca di sini kadang-kadang Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Yang kedua surah Qaf sama Al-Qamar. Teman panjang Qaf sama Al-Qamar. Jarang orang baca di kitab. Kali-kali Al-A'la. Itu juga nanti rakaat keduanya Al-Kafirun kadang-kadang. Gitu. Panjang. Ya. Ini sunnah ketika kita sholat Id. Tentu kalau yang jadi imam. Bagaimana jadi makmum? Dengarkan saja. Gitu. Karena sholat Id itu dijaharkan, dia tidak disirkan. Maka kita dengarkan. Kita dengarkan. Jika seorang menjadi imam, dia lupa takbir zawaid, apa hukumnya? Dia takbir Allahu Akbar, Bismillah. Nggak ada zawaid yang langsung baca Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana tuh hukumnya? Kalau pada mazhab Syafi'i tidak ada masalah.
artinya sholatnya tetap sah, karena takbir zawaid itu hanya sunnah, hanya sunnah. Jadi jangan nanti lupa takbir subhanallah, jangan, nggak perlu, nggak usah ya, karena dia sunnah. Kalau sunnah diberi pilihan, ya terserah imamnya mau baca enggak gitu ya. Kalau dia nggak baca, kita ngikutin aja gitu. Jadi kalau orang terluput dari takbiratul ihram karena lupa ya, atau orang datangnya terlambat, sudah takbir yang ketujuh baru masuk sholat, gitu. Ada nggak yang gitu? Ya kan? Maka gak usah lagi sudah tujuh, imam sudah 7 takbir, dia Allahu Akbar yang begitu, jangan, nggak usah. Dia dengarkan aja. Gitu. Kalau dia tertinggal. Jadi orang yang tertinggal atau terlupa tidak baca takbir zawaid, maka baginya tetap sah salat idnya dan tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Jelas nggak nih Pak? Ya. Kemudian setelah salat maka khutbah, karena dia satu rangkaian khutbah. Tapi hukum mendengarkan khutbah Id hanya sunnah. Dia tidak wajib, beda dengan khutbah Jumat. Dia wajib, rukun. Nggak boleh kalau orang nggak mendengarkan khutbah Jumat, itu tidak sah. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau Jumat khutbah dulu baru salat. Kalau Id salat dulu baru khutbah. Gitu. Ya. Khutbah dulu baru salat kalau Jumat, kalau Id salat dulu baru khutbah. Tapi hukumnya berbeda. Khutbahnya hukumnya berbeda. Kalau khutbah Jumat wajib, fardu, rukun. Kalau khutbah Id Nabi memberikan pilihan. Kalau yang mau dengar silakan, kalau yang mau pulang silakan. Ya, dengar silakan, pulang silakan. Jadi jangan dicela kalau orang yang mau pulang. Wah, nggak satu sholat idnya, nggak boleh. Orang Nabi yang bilang sendiri, mau dengar silakan, nggak mau nggak apa-apa. Menunjukkan hukumnya sunnah. Gitu. Jelas nggak ini? Ya. Kemudian asalnya khutbah Id itu satu khutbah. Khutbah Id itu cuma satu kali khutbah, dia nggak ada dua. Tapi kalau pada mazhab Syafi'i dikiaskan seperti khutbah Jumat, jadi dua kali. Sebagian tempat ada yang seperti, mungkin mayoritas. Ada juga yang sekali. Kalau di JGC biasanya tergantung imamnya, khotibnya. Kalau dia mau sekali biasanya langsung doa panjang, habis khutbah selesai. Tapi kalau dia mau dua kali, biasanya sebentar dia baca aku luqala, dia duduk lagi. Nggak apa-apa. Itu mazhab Syafi'i, dia mengkiaskan khutbah Id dengan khutbah Jumat. Dua khutbah. Gitu. Tapi kalau yang ada satu juga jangan dicela. Satu, sekali doang khutbahnya. Tapi yang paling tepat adalah khutbah sekali. Karena Nabi tidak dapat di riwayatnya khutbah Id itu dua kali. Tapi ini masalah fikih, furu'iyah, maka para ulama memang berselisih, kita menghargai satu sama yang lainnya. Jelas nggak nih Pak? Kemudian ini juga tambahan, ketika khutbah Id, ya, kalau pada mazhab Syafi'i, pada khutbah yang pertama dia dianjurkan, ditekankan untuk membaca takbir 9 kali. Pada khutbah yang kedua dianjurkan dia baca 7 kali. Ya, takbir, ya. Jadi
Kita sering dengar kalau dia pakai madzhab Allahu Akbar, Allahu Akbar setelah mengucapkan tahmid gitu ya. Biasanya kan khutbah Alhamdulillah wassalatu wassalam gitu. Baru nanti belum masuk intinya dia mulainya bisa dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, sampai 9 kali pada khutbah yang pertama. Tapi khutbah yang kedua 7 kali. Tapi ini hukumnya sunnah. Itu boleh dilakukan, boleh juga tidak. Ya, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Tapi kayaknya jarang yang udah seperti ini. Biasanya orang langsung isi materinya, isi ceramahnya. Tapi sebagian juga melakukannya. Kemudian di mana ditegakkannya salat Id? Kebanyakan ulama berpendapat di tanah lapang. Di masjid boleh nggak? Boleh di masjid. Bahkan kalau masjidnya luas lebih bagus di masjid. Istiqlal misalnya kan luas tuh. Maka dianjurkan di masjid karena lebih banyak menampung orang. Kenapa di tanah lapang dianjurkan? Karena agar nampak syiar kebesaran Islam yang dilihat oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ketika itu. Makanya orang biasanya kalau dimulai di masjid tapi akan luber sampai ke jalanan, sering kan begitu kan, nggak muat. Tapi yang paling utama adalah kita sholatnya di lapangan kalau diadakan, ya kalau diadakan. Kalau nggak ada ya di masjid. Ya, utama di lapangan. Kalau di sini semakin sedikit lapangan kan udah susah, ya kan? Ya paling luas di masjid. Maka dianjurkan di masjid. Ya, di masjid. Jelas nggak nih Pak? Kemudian disunnahkan agar orang bertakbir pada malam Idul Adha. Jadi bedanya takbir Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri takbir setelah bada asar pas malam takbiran. Selesainya dia setelah sholat Id, udah nggak boleh takbir lagi. Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha dari malam takbiran sampai 3 hari tasyrik terus takbir. Dan itu tidak mesti setiap habis sholat, maksudnya dimanapun kita berada, gitu. Selain yang di dalam masjid, gitu ya. Kita lagi di luar, gitu. Takbir, perbanyak pada 3 hari, yaitu hari-hari tasyrik kita membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, begitu. Takbir, perbanyak takbir, dan itu disunnahkan, ya, itu disunnahkan, gitu, ya, jelas nggak ini Pak? Kemudian di antara adab-adab yang terakhir nih, adab-adab ketika kita ingin menghadiri salat Id, hendaklah kita mandi, memakai wangi-wangian, pakai baju yang paling indah, cakep. Itu adab. Ya, untuk menghadiri salat Id. Mandi, pakai wangi-wangian, pakai baju yang paling cakep, paling indah. Mungkin dipakainya setahun sekali gitu, kalau ada. Pokoknya yang paling bagus. Ya, itu dianjurkan. Kemudian tadi dianjurkan untuk bertakbir di jalan-jalan, di pasar. Takbir. Ya. Jangan suaranya kecil.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya keras saja, nggak apa-apa. Bahkan itu dianjurkan. Karena pada hari-hari tersebut hari raya kaum muslimin. Ya, dianjurkan, dikeraskan. Gitu. Ya. Kemudian tadi kalau Idul Fitri sebelum kita salat Id makan kurma dulu. Ya. Tapi kalau salat Idul Adha jangan makan apapun dulu sampai kita makan dengan sembelihan kita. Itu tentu saja bagi yang berkurban. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalau dia lapar ya makan aja, cari aja. Tapi biasanya di rumah-rumah sudah masak dulu, ya kan? Tapi dianjurkan dia makannya sedikit lah misalnya kalau nggak kuat. Untuk makan dari sembelihannya. Makan dari sembelihannya. Gitu. Kemudian disunnahkan untuk pergi Id dengan berjalan kaki. Berangkat dari gang satu, keluarnya dari gang yang lain. Jadi pulang perginya beda lewatnya, jalurnya beda. Misalnya masjid sini Ar-Rogibin, kita lewatnya sini. Nanti pulang lewat dari sono, begitu. Ya, itu menunjukkan agar menampakkan syiar Islam. Jadi kemana-mana seolah-olah banyak kaum muslimin. Jadi berangkat gang yang lain, pulang juga dengan jalur yang lain. Gitu, dianjurkan dengan berjalan kaki, jalan kaki. Ya. Kemudian boleh bagi seorang imam selain imam melaksanakan salat sunnah mutlak, yaitu misalnya di lapangan imam belum datang atau belum masuk waktu salat. Dia salat sunnah 2 rakaat enggak apa-apa. Sampai khutbah sampai salat Id. Tapi bagi imam tidak ada salat, dia langsung masuk, langsung khutbah, langsung salat Id. Tapi selainnya kan jamaah nunggu dulu kan, gitu. Maka dia boleh bertakbir, boleh salat, gitu. Terserah, bebas. Tapi tidak ada salat tahiyatul masjid kecuali dia salat di dalam masjid. Ya. Ini penting biar kita bisa memahaminya pada salat Id ini. Jangan sampai kita tidak mengetahui perkara-perkara tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Pada salat Id yang pertama dari sisi hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Dianjurkan bagi setiap kaum muslimin, anak kecil, gadis, janda, haid nih ya. Apalagi laki-laki ya, untuk menghadiri salat Id. Dianjurkan. Kemudian dianjurkan juga untuk memakai baju yang paling indah, mandi dulu, pakai minyak wangi. Tapi buat perempuan nggak boleh pakai minyak wangi. Nggak boleh wanita keluar dengan minyak wangi. Apalagi kalau masih muda, menarik orang, akan terjadi fitnah. Nggak boleh. Ini mazhab Syafi'i tegas, tidak boleh keluar. Ya. Kemudian takbir, tata cara salatnya, yaitu dia takbiratul ihram, ya. Kemudian dia baca takbir zawa'i, baru setelah itu baca iftitah al-mu'awwizat, baca isti'adzah, baru baca basmalah, baca al-fatihah, bersurat. Begitu urutannya. Demikian juga rakaat kedua, takbir intiqal, kemudian takbir zawaid 5 kali, kemudian baca al-fatihah, baca surat, baru dia ruku, takbir. Begitu. Ya, tapi kalau dia tidak bisa atau dia lupa dari takbir zawaid, maka sah. Jika dia terlewat daripada sholat berjamaah, kesiangan bangun jam 9, sholat di rumah. Jadi batasnya sholat Id sampai waktu zuhur. Jadi sebelum waktu zuhur
masih bisa dia melakukan sholat id. Tapi kalau dia nggak sengaja, kalau disengaja ya jangan. Ya, dia tertidur, lupa. Ya. Bisa aja manusia ketiduran ya kan, begadang semalaman. Kan gitu. Gara-gara jagain sapi misalnya, ya kan bisa aja. Tidur, kelelahan. Maka dia sholat id di rumah, tapi nggak ada khutbah. Jelas nggak nih Pak? Saya bahas ini biar kita memahami tata cara salat id menurut mazhab Syafi'i. Jadi kita beribadah dengan ilmu. Beribadah dengan ilmu. Tapi jangan isi hari raya kita dengan kemaksiatan. Kadang-kadang ada yang mabuk, saya repot tuh. Senang-senang malamnya mabuk. Nah, atau begadang main judi. Ini repot kamu gitu coba. Ya, ini nggak boleh yang seperti ini. Nah, harusnya dia menampakkan rasa syukur. Tentu kalau rasa syukur kepada Allah dengan ibadah kepadanya kan begitu. Tampakkan ibadah kepadanya. Begitu. Bagaimana tadi kalau hari raya terjadi pada hari Jumat? Ya kan? Maka diberi pilihan. Jika dia telah salat id, maka tidak perlu salat Jumat. Jika dia nggak mau sholat id, maka wajib dia sholat Jumat, gitu. Tapi bagi DKM masjid, dua-duanya harus hadir, ya, karena dia yang mengadakan masjid, misalnya harus id juga ada dia, apalagi Jumat, karena dia untuk mengakomodir jamaah yang lain yang belum sholat id. Tapi untuk umumnya kaum muslimin diberi pilihan. Tapi kebanyakan orang hanya sholat Jumatnya enggak. Kalau hari Jumat bertepatan. Ya, apalagi kalau di sini kalau kita ngikutin Jumat, mungkinan sembelihan sapinya belum tentu kelar kan gitu. Ya kan? Maka pastikan sholat id Jumatnya enggak usah, zuhur aja. Begitu caranya. Supaya pembagian kurban itu cepat dibagikan untuk fakir miskin dan juga si pekurbannya. Ada pertanyaan? Nggak apa-apa, kan penyembelihan itu kan 3 hari setelahnya masih boleh menyembelih, nggak ada masalah. Cuman tadi kalau diadakan hari Jumat bagaimana? Kan begitu. Bagaimana kalau diadakan hari Jumat? Karena sebagian pasti ngadakan hari Jumat, kan begitu. Maka dia tidak mesti ikut sholat Jumat. Kalau sudah sholat id, kan gitu. Berarti tinggal sholat zuhur di rumah. Tentu kalau dia jadi panitia, tapi kalau cuma kerjanya ngeliatin doang ya sholat nggak ada kerja, bukan panitia, nggak capek gitu, ya sholat. Kalau diadakan hari raya pada hari Jumat, tapi umumnya orang itu motong itu setelah sholat id, maksudnya sehari setelahnya. Sehari setelahnya. Hari-hari tasyrik itu nggak boleh orang puasa ya, haram. Orang nggak boleh orang puasa, nggak boleh puasa hari tasyrik. Dia harinya makan, takbir makan, gitu. Ada lagi? Ya kalau sudah nggak ada dapat tempat mau bagaimana, Mas? Ya kan? Udah nggak dapat tempat, udah penuh, masa kita ngelangkahi perempuan? Misi Pak. Ya, nggak ada masalah kalau seperti itu. Dia sholat berarti di belakang perempuan. Kadang-kadang bahkan di sebagian tempat campur. Nah, ini sebetulnya jadi tugasnya panitia masjid yang mengadakan id. Dia harus bisa
memahami untuk laki-laki ini kira-kira berapa banyak gitu kan dia bisa masuk tanpa mengganggu perempuan. Perempuan bagian belakang. Tapi kalau ternyata semua sisi sudah penuh, nah itu sebagian tempat seperti itu, maka tidak ada masalah kita sholat. Karena sudah penuh, mau diapain? Kan datangnya telat. Kan begitu kan biasanya datangnya telat. Nah, kan sudah lagi sholat baru datang, biasa begitu. Kadang-kadang ada yang datang lagi khotib, duduk doang dengerin. Harusnya dia sholat dulu itu kalau begitu. Harusnya dia sholat, dengerin, nggak sholat. Ada yang seperti itu. Ya, jadi tidak ada masalah kalau memang kondisinya seperti itu, gitu. Ya, tapi tidak boleh kita menyengaja sholat di belakang perempuan, nggak boleh. Karena nanti bisa terjadi fitnah, nggak boleh. Ya. Cuman pada bahasa kita sekarang banyakkan hari raya wanitanya malah seksi-seksi. Kaum muslimin pakai minyak wangi, kalau nggak pakai jilbab, jilbabnya ketat. Ada repot yang seperti itu. Padahal mazhab Syafi'i tegas nggak boleh wanita yang berhias, yang cantik dia pakai minyak wangi keluar, nggak boleh. Dilarang karena akan menimbulkan fitnah. Apalagi kalau dia punya suami. Mungkin kalau nenek-nenek nggak apa-apa kan ya gitu. Tapi kalau masih muda kan repot. Gitu. Ya. Ada lagi? Kalau hari tasrik itu 3 hari itu dana itu sholat duhur itu baca takbir boleh? Iya boleh. Dan sholat duhur itu kan kita nggak boleh bersuara, ada suara. Maksudnya sholat duhur apanya? Sholat duhur kita kan takbir boleh. Boleh habis sholat mah nggak apa-apa Pak. Asar. Iya nggak apa-apa. Kan takbir kalau hari-hari tasyrik setiap habis sholat. Setiap habis asar sama zuhur itu kan nggak ada suara tuh. Iya nggak perlu pakai mic di sini aja. Sendiri aja. Gitu. Iya kalau nggak ada orang ya sendiri aja. Gitu. Intinya pada hari-hari tasyrik kita diperintahkan untuk perbanyak takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sempurnakanlah bilangan walitukabbirullaha, dan bertakbirlah atas hadiah yang Allah berikan kepada kalian, nikmat. Makanya 2 hari raya ini dimulai dengan takbir dari malamnya, bahkan jangan ya takbir. Bahwasanya pengakuan dari kita bahwasanya segala sesuatu kenikmatan itu dari Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang kufar, yaitu kita ketika Allah berikan nikmat, Allah ajarkan cara bersyukurnya dengan takbir, memuji Allah, berzikir. Beda orang kalau dapat kenikmatan hari-hari raya biasanya lupa diri, senang-senang. Ini yang nggak boleh seperti itu. Kita dalam kesenangan pun diajarkan oleh Islam. Senangnya itu bagaimana? Ada batasannya. Gitu. Nggak boleh. Iya. Udah selesai, pas sampai sholat aja dia. Tapi biasanya kalau kita di Idul itu rata-rata kalau di kampung itu habis sholat maghrib itu baca takbir gitu, maghrib bisa gitu. Kalau pada mazhab Syafi'i hanya sampai sholat Id, Idul Fitri ya kita bahas ya, hanya sampai pada sholat Id. Setelah sholat Id sudah tidak ada lagi, karena sudah nggak ada lagi dengan ritual sama ibadah sebelumnya. Itu kan puncak setelah kita sempurna puasa Ramadan. Gitu. Beda kalau bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu ada 2 ibadah, ibadah kurban sama ibadah haji. Gitu. Dan itu sampai terkait sampai hari-hari tasyrik.
11, 12, 13 Zulhijjah. Ada hari tasyrik. Ya. Ada lagi? Yang tidak makan sebelum sholat id. Untuk tadi kan untuk orang yang akan berkurban. Ya. Jadi kalau misalkan pasti kan di antara kita juga ada yang tidak berkesempatan untuk kurban di saat itu, apakah dapat keutamaan atau enggak? Ketika kita misalkan ini juga enggak makan. Hadis itu bersifat umum, tentu dapat keutamaan, sunnahnya dapat, meskipun dia nggak berkurban. Tapi kan biasanya kan dapat daging juga, ya kan dibagikan. Mana tidak? Cuman mungkin agak siang. Kalau yang berkurban kan potong langsung diambil bisa, namanya yang punyanya, ya kan. Makanya dianjurkan biasanya kayak di sini mungkin diambil sebagian baru dimasak baru makan kan gitu rame-rame kan, begitu kan? Ya. Kalau nanti diadakan potong kurban di sini Pak Jalal, ambil dulu dagingnya sedikit dimasak, biarpun belum dibagikan suruh makan panitia begitu. Dari yang si pekurban yang ngambilnya, bukan dari jatah fakir miskin ya, dari si pekurban ngasih, ini jatah saya buat masak gitu. Jadi itu keumuman dapat ya, jika dia melakukannya tentu dia berpahala. Jelas nggak nih? Misalnya nih, imamnya keliru bilang takbirnya berapa gitu, nggak sampai sesuai. Nggak apa-apa. Misalnya orang takbir cuma sampai 2, dia nggak sampai 7, nggak ada masalah. Tadi kan kalau orang lupa saja atau dia nggak mau baca aja sah, apalagi cuma kurang. Karena tadi apa hukumnya dia takbir itu namanya? Namanya takbir zawaid, apa hukumnya dia? Sunnah. Sunnah apa kalau bahasa Indonesia? Hayat. Apa sunnah hayat? Kalau ditinggalkan, maksudnya kalau dia tidak baca karena dia nggak mau, nggak perlu diganti apapun, nggak ada sujud sahwi. Padahal Anda bilang nggak usah baca subhanallah, nggak usah, biarin saja. Maka sholatnya sah. Jadi seperti kayak sholat Jumat misalnya, dia lupa takbir. Sholat Jumat kan 2 rakaat kan, nggak ada takbirnya sama sekali, udah sahkah sholat ini? Nggak apa, sah, nggak ada masalah. Itu sepakat para ulama, nggak ada satupun yang mengatakan kalau orang takbir nggak takbir zawaid nggak sah sholat, nggak ada, karena dia di luar rukun sholat, di luar rukun sholat. Beda kalau dia tidak melakukan takbiratul ihram, baru kebanyakan ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Apalagi cuman takbirnya cuman misalnya rakaat pertama cuma 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah berapa nih Allahu Akbar, udah langsung aja lah baca Bismillah gitu Al-Fatihah, ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah sebetulnya, karena dia tadi takbir zawaid yang hukumnya hanya sunnah, gitu. Tapi tentu kalau semakin sempurna mendekati sunnah, tentu pahalanya kan semakin besar, kan gitu. Maka usahakanlah sempurnakan sesuai apa yang diajarkan Nabi. 7 takbir sama 5 takbir, begitu dulu. Kecuali dia nggak tahu, nggak ngerti atau nggak hafal, ngitungnya bingung, ya sudah semampunya kalau begitu. Ya, ada lagi? Izin Ustaz, Ya Pak. di luar masalah Idul Adha, tapi ada kaitannya tentang Idul Adha juga Ustaz. Masalah berbagi kurban. Ini di luar muslim boleh nggak menikmati? Boleh.
Kemarin kita bahas, perhatikan nih, kurban itu kalau mazhab Syafi'i kan ada dua. Ada yang kurban hukumnya sunnah, ada yang kurban hukumnya wajib. Apa bedanya kemarin kita bahas? Apa tuh Pak Jalal bedanya kemarin? Iya, kemarin kan dibahas tuh. Nazar wajib. Iya, apa bedanya antara sunnah dengan nazar dengan wajib? Apa beda? Nazar itu kita nggak boleh makan sama sekali. Nah, terus kalau sunnah? Nah ya, sepertiga. Ya, berarti sepertiga buat kita makan, sepertiga bagikan fakir miskin, sepertiga dihadiahkan. Nah, namanya dihadiahkan itu boleh dikasih orang kaya juga nggak apa-apa. Terserah kita mau kasih siapa. Tentu yang menghadiahkan orang yang pekurban. Bukan hadiah dari panitia nih buat kamu, buat kaya, nggak boleh, dia bukan pekurban. Yang berkurban ya, begitu. Maka boleh dibagikan buat orang kafir, nggak ada masalah, apalagi dia miskin. Kalau di tempat saya jangankan begitu, banyakkan orang kafir antri pakai kupon dibagi-bagi sama RT. Itu nggak ditanya-tanya, Muslim kan nggak ada begitu-begitu. Pak, saya ada kupon Pak, ini orang Kristen, saya punya tetangga orang Kristen. Kalau Idul Adha, bos paling senang dapat daging bisa dikumpulin berapa masjid. Tuh, ntar sore-sore udah mulai kebul asap apa pada nyate semua. Nah, begitu. Artinya boleh orang memberikan daging kurbannya kepada orang kaya, kepada non muslim, boleh, bebas. Ya, kepada kawan-kawannya nggak ada masalah. Kalau dia yang berkurban. Tapi kalau dia nggak jadi kurban, cuma jadi panitia, ya jangan ngomong dikasih buat ini, nggak boleh begitu, ya. Cuman modalnya jadi panitia doang, nggak boleh, nggak punya wewenang dia, gitu. Ya, jadi boleh. Cuman kebanyakan dalam prakteknya semua dibagikan untuk fakir miskin. Kali kita dapatnya kalau sapi kali 2-3 kilo, udah segitu doang kan, itu juga udah banyak, ya kan. Kadang-kadang sebagian dari pekurban nggak mau semua kan, itu udah semua buat fakir miskin. Kalau orang kaya mah kan udah nggak perlu kalau makan daging tiap hari, ya kan. Udah Pak, semuanya dibagikan, ya udah dibagikan semuanya. Tapi kalau dia punya kawan, ada orang Nasrani tetangganya, maka mungkin dia malu, kita kasih lah, ambil, kasih, gitu. Termasuk kayak Pak Jalal misalnya di sini ada orang fakir miskin non muslim, kasih, nggak apa, fakir miskin tapi non muslim, kasih. Siapa tahu jadi tertarik dia mau belajar Islam karena kebaikan Islam, kan gitu. Itu dibagikan. Jadi jangan sampai ada fakir miskin meskipun bukan non Islam, bukan non muslim ya, nggak dapat, jangan dibagi begitu. Karena itu untuk menariknya hatinya. Karena di dalam ajaran-ajaran yang lain nggak ada begitu, cuman kita doang, nggak ada. Mana ada dia sembelihan, nggak ada dia, nggak ada. Gitu. Ada lagi? Untuk pelaksanaan sholat id ini ada anjuran tempatnya itu baiknya di mana gitu kan? Ya itu tadi. Apa di lapangan kah? Di lapangan, umumnya para ulama membahas jika cuacanya cerah, nggak mendung, nggak banjir, maka di lapangan. Iya. Maksudnya di lapangan itu bukan lapangannya, maksudnya yang bisa memfasilitasi banyaknya orang tuh di mana kan gitu. Tapi ternyata kalau lapangannya kecil, lebih gedean masjid, lapangannya misalnya gitu ya, maka di masjid dianjurkan begitu. Iya makanya. Lapangan yang paling banyak biasanya di mana? Lapangan bola kan gitu kan, voli. Tapi kan udah jarang. Andai kata ada, rebutan juga sama orang. Ya kan? Biasanya orang sekitarnya doang yang memakai kan gitu. Maka kan kebanyakan
Sekarang di masjid, nah masjid kan ada halamannya, ya kan, luas, maka dipakai seringnya. Gitu Pak. Tapi dianjurkan di lapangan. Tapi kalau nggak dapat ya udah masjid. Karena dia ingin menampakkan syiar, kalau nggak ada ya sudah. Memang di Jakarta semakin sedikit. Gitu. Ada lagi? Oh iya. Jadi Pak Ustaz, kadang pada saat pembagian dari kurban sudah diselesaikan, sudah dibagi sama fakir miskin, tanpa disangka ada fakir miskin datang 2-3 orang minta lagi, sementara barang sudah dibagi. Ya kalau udah habis ya mau gimana lagi? Itu kadang bagaimana ya mau jawabnya? Sementara di situ masih ada tapi daging buat pemilik yang kurban. Nah itu harus izin sama si pekurban. Tapi kalau fakir miskin sudah dapat ya seharusnya nggak perlu lagi minta. Bisa dikasih ke korban yang seperti tadi yang hadiah itu. Kalau fakir miskinnya sudah dapat, harusnya nggak boleh dikasih lagi. Kecuali yang belum dapat. Kalau dia saya belum dapat Pak, nah, itu lain. Tapi kalau kita tahu nih orang pagi udah saya kasih kok datang lagi, nah ini kan nggak boleh yang begini. Iya, makanya kalau kita tahu dia udah dapat, kecuali kita nggak tahu ya kasih aja, kita baik sangka aja kan gitu. Kalau memang masih ada dagingnya, begitu. Apa kita jawab sudah nggak ada berarti. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita nggak boleh ngambil jatah orang lain, kecuali tadi kita yang berkorban. Dah buat jatah saya, buat kamu aja, kan begitu. Jadi Nggak mungkin apa-apa. biasanya ketua DKI Pak Gitu. Sebagian tempat orang fakir miskin mencari bukan cuma satu masjid tadi saya bilang. Dapat satu di sini, nanti di sono, nanti di sono, nanti di sono, di sono. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya kan? Iya, ya pokoknya terserah dia lah. Mau dijual juga nggak ada masalah, nggak dosa, karena sudah punya dia. Yang nggak boleh panitia ngejual atau pekurban ngejual, ini nggak boleh tuh. Kalau sudah dikasih fakir miskin, ya ternyata dapat 10 kilo, nggak punya freezer misalnya, makan cuma 1 kilo, 2 kilo. Ya udah dijual aja 3 kilonya atau 5 kilonya, nggak ada masalah, terserah. Dan itu banyak di tempat saya begitu dia nyari. Ya, banyak yang seperti itu. Karena nanti jualnya murah, dagingnya fresh kan gitu. Daging sekilo berapa? 145 yang fresh. Kalau dapat kurban fresh, orang jual 50 aja laris itu. Pak 50 Pak, 50 sekilo. Wah, langsung ditanya, berapa kilo punyanya? Wah, langsung dibeli itu. Apalagi kalau pedagang makanan kan, laris itu. Gitu. Kalau sudah di tangan dia sih nggak ada masalah. Terserah, jangan negatif kita. Gitu. Sama aja orang bagi-bagi beras, dapat dari sini beras, dari masjid dapat kan gitu. Banyak sampai 1 karung, 5 karung misalnya, bisa saja dijual sebagiannya, nggak ada masalah. Karena sudah punya dia, nggak ada masalah. Jangan dicela yang seperti itu, karena kebutuhan orang kan berbeda-beda. Dagingnya cuma bisa makan cuma 1 kilo, selebihnya mau diapain nih? Udah jual aja lah, ya udah, nggak ada masalah. Kalau ada yang mau beli, ya. Ada lagi? Nah, terakhir berarti. Yang mengenai sholat itu ya, kalau tadi kan saya dengar bahwasanya utamanya sholat itu kan di lapangan di masjid. Nah kalau di sini kan rata-rata ibu-ibu tuh suka pada sholat di musola gitu. Pengalaman saya ada, kalau kita nggak ada itu kayak ada suara-suara, sayang banget kita punya musola, bagus nyaman, kok nggak digunakan. Nah kita sebagai istilahnya pengurus DKM kan istilahnya pengen mengakomodir, tapi satu sisi kan kita lebih melihat keutamaannya di lapangan tadi. Nah itu sikap kita harusnya gimana? Kalau disepakati oleh warga sini mau mengadakan sih nggak ada masalah. Yang penting disepakati dulu, jangan nanti cuma DKM doang. Ininya masih kosong kan, kayak disepakati dulu. Kan sayang nanti jadinya. Kalau dia sampai disepakati sampai luber ke jalanan sih nggak ada masalah. Tapi kan ini terlalu dekat dengan masjid.
ya, dekat dengan masjid. Gitu. Makanya kalau mau mengadakan seperti itu, DKM-nya rapat dulu, diskusi, disepakati nggak sama warga. Karena kan yang meramaikan kan warga, nggak mungkin orang luar ke sini kan gitu. Kalau disepakati sama warga, kira-kira mau pada datang ke sini, maka diadakan. Pernah nggak ngadain di sini? Lagi COVID doang. Oh kok iya, kalau COVID mah wajar. Maksudnya lagi normal. Pernah normal satu kali waktu itu tidak bersamaan apa namanya? Beda-beda. Hari rayanya. Hari rayanya. Muhammadiyah sama Yang NU dengan ini Beda. Ya di sini kan semua rata-rata NU. sama hari. Kalau beda hari ada sepi. Ya. Saya kalau beda hari. Oh jadi ngadakan di sini. Di sini sepi soalnya. Karena dulu waktu kamu ya kita dulu di Di sini. sini dua tiga kali berkasar. Makanya kalau mau diadakan tadi didiskusikan dulu, jangan nanti pas hari raya pada mudik DKM-nya kan lucu. Ya kan, disepakati dulu programnya sudah oke, baru tinggal dijalankan. Terakhir diadakan sepi. Iya, beberapa Waktu saat. waktu itu saya Ya. kalau yang Idul Adha saya pernah Tapi ramai. karena apa ya? Berbeda sholatnya, berbeda sholat ini dari rayanya. Cukup ya. Berarti minggu depan sampai hari raya kita libur dulu, istirahat. Ini ada urusan dulu beberapa. Baru nanti kita mulai lagi ngaji habis hari raya, insyaallah taala. Baru mulai lanjut lagi pada bab tentang syarat-syaratnya sholat wajib ya. Karena kita bahas ini 2 pekan ini Idul Kurban sama sholat idnya, supaya ada pengetahuan sedikit enggak tentang ilmu terkait dengan amal yang akan kita lakukan. Karena dalam Islam amal soleh itu dibangun di atas ilmu. Tentu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bukan menurut kita, bukan menurut pendapat, nggak boleh. Tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tentu juga mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun banyak ada perselisihan, tapi minimal kita bisa mengetahui tata caranya secara umum. Dari takbirnya gitu ya. Minimalnya menurut mazhab Syafi'i kita bisa pahami. Mana yang membatalkan sholatnya, mana yang tidak membatalkan sholatnya. Seperti kita jadi tahu takbir yang 7 sama 5 itu namanya takbir zawaid. Dan hukumnya hanya sunnah hay'ah. Artinya kalau ditinggalkan maka tidak perlu ada sujud sahwi. Dan orang boleh melakukan sholat id kalau dia tertinggal di rumah selagi belum masuk waktu zuhur. Kalau tertinggal ya, bukan sengaja gitu ya. Kalau tertinggal, capean, ketiduran, tersibukkan dengan urusan yang keluarga, bisa saja banyak. Maka apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendirilah. Dan hendaklah kita selalu belajar dan belajar, ya, belajar dan belajar, belajar dan belajar, terus menerus, jangan bosan. Karena ini terkait dengan agama kita, terutama ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan seperti kurban, kemudian Id, ya itu penting. Karena ini 2 hari raya yang selalu diulang tiap tahun. Harus benar-benar mengerti tentang tata caranya, supaya kita tidak salah kaprah dalam penerapannya. Gitu, ya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.